Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Sawah kebanjiran, harga beras di Merauke melonjak. Pasca pembakaran kios dan sekolah, situasi di Paniai aman. TNI dan Polri wajib netral dalam Pilkada Serentak 2024. Dampak banjir yang melanda 3 distrik di Merauke tidak hanya merendam rumah, namun juga sawah milik warga. Ribuan hektar sawah yang siap panen rusak akibat terendam banjir. Dampaknya mulai terasa di masyarakat, harga beras kembali naik. Untuk jenis premium seperti rojo lele naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Untuk jenis Inpari 42 juga naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Bahkan beberapa penjual di Pasar Wamanggu Merauke menaikkan harga beras rojo lele lebih mahal lagi. Sementara untuk beras jenis medium saat ini harganya masih bertahan di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang beras, beberapa harga beras medium juga akan naik antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Nah, sekarang dijualnya harga berapa ini padinya, berasnya nih per kilo? 17 sampai 18. 18 ya? Iya. Nah, kemungkinan harga itu akan naik lagi ya? Akan naik lagi. Akan naik lagi ya? Iya. Memang kurang ya? Memang kurang. Dapat beras masih stok lama itu atau sudah baru lagi? Masih stok yang dulu. Masih stok dulu ya? Iya. Naiknya sampai berapa nanti? Saya perkirakan naiknya sampai Rp2.000 sampai Rp3.000. Rp2.000 ya? Iya. Nah, banjir merendam ribuan hektar sawah di 5 kampung. Petani yang seharusnya panen harus gigit jari melihat sawah mereka terendam air. Parahnya lagi, sebagian petani tidak memiliki stok beras sehingga harga pun melambung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasca pembakaran yang menghanguskan 12 petak kios dan gedung sekolah dipaniai oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM beberapa waktu lalu, situasi di Paniai saat ini mulai berangsur aman dan kondusif. Warga mulai berani beraktivitas lagi. Jalan Raya Madi mulai rame dan toko serta pasar mulai buka dan melayani pembeli. Sebelumnya, kota Paniai ibarat kota mati. Masyarakat takut keluar rumah karena khawatir menjadi target serangan OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan secara keseluruhan situasi sudah mulai aman. Namun tim gabungan masih intens melakukan patroli untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Laporan dari Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur dalam keadaan aman terkendali. Aktivitas masyarakat di Madi berjalan normal, namun dari pihak aparat keamanan kita tetap melaksanakan siaga dan melakukan patroli di lokasi-lokasi keramaian masyarakat guna mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. 22 Mei lalu, OPM membakar kios dan toko di Kampung Madi, Paniai Timur. OPM mencurigai pemilik toko adalah mata-mata dan kerap memasok senjata untuk TNI. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Kasus polio dan lumpuh layu saat ini menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Jayawijaya, dan Timika. Kasus polio ini menjadi perhatian serius ketika seorang anak perempuan berusia 11 tahun terkena polio. Kemenkes menetapkan kejadian luar biasa di 3 daerah tersebut. Menurut Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI,
Dr. Prima Yosepin, satu kasus polio yang terdeteksi di salah satu daerah di Indonesia, maka daerah tersebut bisa ditetapkan sebagai kasus luar biasa atau KLB. Dari seorang anak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hasil pemeriksaannya polio tipe 1. Lalu sesuai dengan kaidahnya, maka kami bekerjasama dengan teman-teman di Papua Tengah melakukan perluasan surveillance untuk mencari, mengambil spesimen pada anak-anak sehat di sekitarnya apakah virus ini sudah beredar di situ. Lalu diambil dan ternyata hasil pemeriksaan dari anak sehat 45 kami ambil, ada 8 anak sehat di sekitar itu. Pemeriksaan sampel tinjanya ternyata memang positif konfirmasi mengandung virus polio tipe 2. Lalu tidak berapa lama dilaporkanlah lagi kasus AFP yang tadi Lumpolayu, anak umur 6 tahun 7 bulan dari Kabupaten Duga di Papua Pegunungan. Ternyata terkonfirmasi juga virus polio. Dan yang terakhir saya sampaikan tadi ada anak usia 11 tahun dari Kabupaten Asmat di Papua Selatan juga terkonfirmasi virus polio 2. Polio biasanya menyerang anak-anak. Penyakit ini disebabkan virus yang menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan lumpuh, bahkan kematian. Polio hingga saat ini belum dapat diobati. Satu-satunya pencegahan melalui imunisasi secara lengkap pada anak di usia 0 hingga 7 tahun. Selain itu, pola hidup bersih dan sehat bisa melindungi anak dari serangan virus polio. Tim medis saat ini tengah memeriksa dan mengambil sampel dari anak-anak di daerah yang terdapat kasus polio di Timika. Dari 10 sampel yang diambil secara acak, ternyata seluruhnya terdeteksi polio. Untuk mengantisipasi penyebaran polio, pemerintah menggelar Pekan Imunisasi Nasional atau PIN tahap pertama di 3 provinsi di tanah Papua, termasuk Papua Selatan. Program imunisasi di Papua Selatan menyasar sekitar 119.000 anak-anak usia 0 hingga 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi persiapan pilkada di wilayah Papua. Rakor pilkada juga diikuti seluruh kepala daerah, TNI Polri, dan komisioner KPU dan Bawaslu setanah Papua. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengingatkan kembali kepada seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri harus netral dalam pilkada nanti. Selain itu, menurut dia, banyak tantangan yang akan dihadapi aparat, khususnya di daerah otonom baru, yakni mencuatnya politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, serta berita bohong. Pilkada menyangkut berbagai aspek, seperti aspek keamanan yang merupakan tupoksi Polri dan TNI. Dengan pengalaman pengamanan pemilihan presiden kemarin, saya yakin TNI, Polri, dan seluruh jajaran siap untuk mendukung dan sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Dan saya yakin dengan situasi yang ada secara geografis dan demografi yang ada di Papua sudah memiliki strategi untuk mensukseskan kegiatan ini, mulai dari pengiriman logistik, sarana dan prasarana. TNI akan terus mendukung, termasuk keamanan yang ada di sini. Ada gangguan sedikit pun akan mempengaruhi seluruh proses penyelenggaraan pemilu, karena akan terjadi efek domino. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta seluruh partai politik pengusung calon agar menjaga situasi politik agar aman hingga pilkada berjalan lancar. Kami berharap pada seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat pemilu kada nanti. Kami juga berharap agar para peserta pemilu kada melalui partai politik pengusung nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
Mantan Panglima TNI ini berharap pilkada tidak mengalami kendala. Ia meminta seluruh pihak saling bekerja sama agar situasi keamanan terjaga. Seperti diketahui, pilkada tahun ini akan diikuti 545 daerah dan pilkada provinsi akan dilaksanakan di 37 provinsi, termasuk Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Mimika menggelar rapat pleno penetapan 35 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 pada pemilihan umum lalu. Pleno penetapan berlangsung di Gedung Olahraga Futsal Kabupaten Mimika. Namun saat rapat penetapan muncul protes yang dilakukan sekelompok orang di halaman Gedung G DPRD Mimika. Masa menuntut pleno dihentikan, namun KPU tidak menggubris dan pleno tetap berlanjut. Polisi menjaga ketat pleno penetapan itu. Lebih 100 personil dibagi beberapa titik. Yang paling utama adalah di area kegiatan atau acara di Blok Futsal sendiri, kemudian di Simpang Waper, kemudian di SP2 terkait dengan arus lalu lintas yang nantinya. Situasi sampai dengan saat ini masih relatif aman di Kabupaten Mimika ataupun nanti dalam kegiatan rekapitulasi penetapan kursi DPRD Kabupaten Mimika. Anggota DPRD terpilih nantinya akan dilantik pada Oktober mendatang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Merauke mencatat jumlah TPS pada pilkada serentak November mendatang akan berkurang dibanding TPS saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg Februari lalu. Menurut KPU Merauke saat Pileg dan Pilpres, jumlah TPS di Merauke 730 TPS yang tersebar di 22 distrik di Merauke. Dan saat pilkada nanti, jumlah TPS itu diperkirakan akan berkurang sekitar 40%. Pastinya akan berkurang ya, karena jumlah pemilih untuk pilkada ini 500 sampai 800 pemilih per TPS, sehingga pastinya akan ada penggabungan TPS. Kalau kemarin kan di Pileg Pilpres 300 maksimal ya, 300 pemilih per TPS. Kalau di pilkada ini jadi 500 sampai 600. Ya 800. Kira-kira kurangnya berapa persen Ibu dari jumlah yang sebelumnya? Sekarang kita masih dalam tahap pemetaan, karena bukan hanya kita lihat soal jumlah pemilih 500 sampai 800, tapi juga letak geografis. Jangan sampai kita menyatukan kemudian membuat jangkauan pemilih ke TPS itu sangat jauh. Jadi kita masih dalam tahap pemetaan. Saat ini KPU masih akan memetakan letak TPS di setiap distrik di 179 kampung di Merauke. KPU Merauke berharap jarak satu TPS dengan TPS lainnya tidak terlalu jauh, sehingga tidak menyulitkan warga untuk datang mencoblos. Sementara itu, Polres Merauke melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel jelang pilkada serentak. Pemeriksaan itu memastikan kondisi kesehatan anggota secara menyeluruh, mulai dari mata, gigi, hingga darah. Pemeriksaan kesehatan ini juga penting bagi anggota kepolisian untuk menghadapi tugas berat, khususnya pilkada serentak yang berlangsung tidak lama lagi. Ini kita ada pemeriksaan kesehatan berkala kepada anggota Polres Merauke. Jadi kita adakan tiap tahun dengan tujuan untuk mengevaluasi kembali kesehatan anggota. Ada beberapa pemeriksaan yang kita lakukan di sini. Boleh dilihat ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan EKG, ronsen, dan treadmill untuk anggota-anggota yang mungkin usianya udah di atas 45 tahun dengan faktor resiko. Seperti demikian. Dari hasil pemeriksaan ini dok, mungkin kira-kira pengamatan dokter sendiri, rata-rata sebagian besar anggota kita ini mengalami derita apa ini dok? Palingan untuk yang di darah, pemeriksaan laboratorium, itu mungkin kayak ya namanya sudah orang tua juga, biasanya kolesterolnya yang agak tinggi, gulanya yang agak tinggi, atau asam uratnya saja sih. Kalau untuk gigi, kemungkinan mungkin karena konsumsi kopi, biasanya karang giginya saja. Sejauh itu kami temukan dalam keadaan baik semua. Dok, ada yang serius dari pemeriksaan ini? Sejauh ini hari pertama kami di Polres Merauke, tidak ada masalah, belum ada masalah. Ya. Sebagian besar anggota polisi ternyata banyak mengeluh sakit akibat kadar kolesterol dan gula yang tinggi.
Sebagian besar anggota rata-rata sudah berusia 40 tahun ke atas, sehingga banyak keluhan penyakit. Jika kondisi penyakit berat, klinik Pratama akan meminta anggota untuk rawat jalan atau berobat ke rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi menangkap komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di Kabupaten Kerom, Papua. Dalam sepekan, kelompok ini telah mencuri 4 motor. Mereka diringkus di berbagai lokasi. Polisi menyita 3 motor yang disimpan pelaku di hutan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura membongkar 150 bangunan ilegal milik pedagang kaki lima di Pasar Yotefa Lama, Kota Jayapura, Papua. Sebelumnya, Pemkot Jayapura sudah memberikan surat peringatan agar para pedagang membongkar sendiri lapaknya. Namun surat peringatan tidak digubris. Penertiban ini dilakukan karena lapak PKL ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan, terutama pengendara kendaraan bermotor. Langkah tegas diambil Pemkot Jayapura untuk menata kawasan pasar menjadi lebih nyaman dan bersih. Setelah membongkar lapak, petugas akan terus memantau perkembangan di lokasi selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada lagi PKL yang menggelar dagangan seenaknya. Setelah melakukan proses pencarian selama 1 hari, tim SAR akhirnya menemukan jasad korban longsor di Kampung Benti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim SAR menemukan jasad kedua korban tertimbun material longsor sedalam 4 meter. Korban adalah seorang pria berusia 50 tahun dan wanita berusia 23 tahun. Mereka adalah warga Kampung Benti. Pencarian korban tidak mudah karena tim SAR terkendala material longsor dan cuaca hujan. Tim bahkan harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi kedua jasad korban. Dua pemuda ini diamankan Polres Jayapura Kota karena ulahnya mengangkat ban depan sepeda motor dan melawan arus lalu lintas. Video freestyle kedua remaja ini viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan. Bagi Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura Kota, ulah kedua pemuda ini tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, namun juga pengendara lain. Polisi langsung menjemput keduanya di rumah orang tuanya. Polisi meminta orang tua agar mengawasi anak-anak mereka dalam mengendarai sepeda motor. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.